Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi pembelajaran tentang teks anekdot. Apa sih yang dimaksud dengan teks anekdot? Teks anekdot adalah cerita yang dikemas lucu, unik, yang bisa membuat perasaan merasakan berbagai macam emosi, mulai dari emosi marah, jengkel, lucu, dan menghibur, di mana landasan penulisan teks anekdot bentuk kritik dan sindir kepada orang-orang tertentu tanpa harus menyinggung secara langsung. Dari pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa teks anekdot yang di dalamnya mengandung unsur lucu juga memiliki maksud untuk mengkritik dan menyindir kepada orang tertentu. Tujuan teks anekdot yaitu membangkitkan tawa para pembaca sebagai hiburan dan sebagai bentuk kritik. Di sini dapat kita lihat beberapa ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama, melibatkan partisipan. Yang kedua, memuat unsur lucu. Yang ketiga, bentuk dari sindiran. Keempat, mengandung konjungsi atau biasa disebut kata penghubung. Yang kelima, bersifat menggelitik atau lucu. Yang keenam, penyajian cerita mirip dongeng. Yang ketujuh, diceritakan secara realistik. Yang kedelapan, bisa mengenai orang penting. Itulah ciri-ciri dari teks anekdot yang perlu kita ketahui. Secara umum, teks anekdot terdiri dari 5 bagian yang bentuk alur cerita dengan latar dan tokoh tertentu yang biasa disebut dengan struktur teks anekdot, yaitu yang A. Abstrak adalah bagian di awal paragraf yang berfungsi memberikan gambaran tentang isi teks. Biasanya bagian ini menunjukkan hal unik yang akan dipaparkan dalam teks. Yang B. Orientasi adalah bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang bagaimana peristiwa terjadi. Biasanya penulis bercerita dengan detail di bagian ini. Yang C. Krisis adalah bagian yang menjadi hal atau masalah unik atau tidak biasa yang terjadi kepada si penulis atau orang yang diceritakan. Yang D. Reaksi adalah bagian tentang cara penulis atau orang yang ditulis menyelesaikan masalah yang timbul pada bagian krisis tadi. Yang E. Koda adalah bagian akhir dari cerita unik tersebut, bisa juga dengan memberikan simpulan tentang kejadian yang dialami penulis atau orang yang ditulis. Itulah tadi pengertian dari struktur teks anekdot. Jika anekdot yang terdiri dari 5 unsur tersebut merupakan anekdot yang mempunyai unsur sempurna, namun terkadang terdapat anekdot yang hanya terdiri dari 3 unsur, yaitu orientasi, krisis, dan reaksi. Minimal teks cerita anekdot terdiri dari pendahuluan atau biasa disebut orientasi, komplikasi atau biasa disebut krisis, dan penutup atau biasa disebut reaksi. Kemudian yang perlu kita ketahui lagi yaitu unsur-unsur kebahasan teks anekdot. Ada tokoh, alur, dan latar. Di sini dijelaskan pengertian dari masing-masing unsur tersebut. Yang pertama, tokoh. Bedanya tokoh pada teks anekdot adalah melibatkan partisipan yang bersifat faktual dan bukan tokoh fiksi yang diciptakan oleh penulis. Umumnya, partisipan adalah seorang tokoh yang memiliki nama cukup populer. Yang kedua, alur. Jalan cerita yang dikemas dalam serangkaian cerita disebut dengan alur. Untuk penulisan cerpen atau novel, alur dapat diciptakan berdasarkan imajinasi penulis. Pada teks anekdot, alur benar-benar terjadi, tidak bersifat imajinatif. Yang ketiga, latar. Sedangkan latar memuat beberapa bentuk, yaitu bentuk waktu, tempat, dan suasana. Terkait pemilihan latar, khusus pada teks anekdot wajib bersifat faktual, sesuai terjadi dalam kehidupan nyata. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu kaidah teks anekdot. Kaidah teks anekdot adalah kaidah kebahasan yang penting untuk dipelajari agar teks anekdot yang disusun menjadi utuh. Kaidah itu meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan waktu lampau. Kaidah yang paling menonjol menunjukkan waktu lampau, bisa menunjukkan waktu itu, hari itu, tahun itu, atau bulan lalu. Yang kedua, menggunakan kata penghubung. Seperti yang termuat dalam ciri-ciri, harus ada kata penghubung atau konjungsi. Konjungsi digunakan untuk menghubungkan kata-kata, frasa-frasa, kalimat-kalimat, kata dan frasa, frasa dan kalimat, atau kalimat dan paragraf. Tanpa konjungsi, paragraf demi paragraf tidak tersusun secara sistematis. Yang ketiga, menggunakan kata verba. Kaidah yang wajib dicatat adalah penulisan kata verba. Kata verba atau biasa disebut dengan kata kerja
Anekdot disusun dengan menggunakan kata kerja agar aktivitas atau kegiatan terlihat dengan jelas. Yang keempat, ditulis secara kronologis. Mengingat teks anekdot adalah hiburan bersifat faktual, maka unsur waktu dan kronologi itu kaidah yang tidak boleh terabaikan. Yang kelima yaitu menggunakan pertanyaan retorik. Pertanyaan retorik adalah pertanyaan yang tidak mewajibkan untuk dijawab. Pertanyaan retorik inilah yang cukup menggelitik. Jika pandai memainkan pertanyaan ini, teks ini terasa lebih unik. Contoh pertanyaan retorik yaitu bagaimana jadi begini atau bukankah demikian. Yang keenam yaitu menggunakan kalimat perintah. Penulisan teks anekdot juga menggunakan kalimat perintah. Sesuai penggunaan kalimat, maka kalimat perintah ini secara tidak langsung juga akan mempersuasi pembaca. Jadi kalimat perintah ini digunakan untuk memudahkan pemahaman strukturnya. Itulah tadi penjelasan tentang kaidah teks anekdot. Ini adalah salah satu contoh anekdot.